Assalamualaikum. Salam. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, sebelum kita masuki pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Selesai. Oke, gimana kabarnya anak ibu? Baik, Bu. Oke, ibu akan mengabsen dulu ya. Ya, Bu. Novia Syawalani. Hadir, Bu. Oke. Nah, udah makan? Ya, Bu. Udah. Jadi kita nggak usah masuk ke pelajaran dulu ya. Karena sekarang kan lagi ada penyakit nih, ada virus. Jadi semua pelajaran itu kan serba di rumah aja. Jadi ibu pengen mendengarkan gimana sih keluh kesahnya anak ibu ini selama belajar di rumah. Kalau kekurangannya sih kadang sinyal, tergantung sama sinyal kan, Bu. Terus kadang juga males ngerjainnya, kadang ya ditinggal aja. Tapi kalau kelebihannya ya enak kalau di rumah tuh gimana ya, setelah kita mengerjainnya gimana aja. Tapi kalau di sekolah kan tergantung gurunya gimana. Gitu. Terus pokoknya berarti kalau pelajaran di rumah itu tuh ada enaknya ada enggaknya kan. Nah semua itu kan tergantung jaringan. Berarti jaringan ini perlu kan untuk memperlancar pembelajaran kita. Jadi selain itu ada nggak keluh kesahnya yang lain? Ada. Tapi Kalau paketnya habis, terus kalau misalnya orang tua belum ada duit kan juga susah juga, Bu, kalau kayak gitu. terus sih sama. Memang banyak, semua rata-rata kayak gitu juga kan. Udah sekarang cari uang juga susah. Terus ekonomi susah, harga-harganya serba mahal sekarang. Jadi banyak sih yang dikeluhin sama orang-orang lain, sama kayak misalnya kita kan aduh ini dikasih tugasnya sama ibu A hari ini. Nah sedangkan hari ini tuh kita banyak pelajaran, misalnya ada 3 buah, misalnya semuanya hari ini, sedangkan jaringan kita aja nggak memadai kan. Jadi bingung kayak gimana coba. Jadi banyak, memang sih kebanyakan itu yang dikeluhkan itu di dalam jaringan, sebuah sinyal, paket, memang lebih boros paket kan. Nah apalagi kalau misalnya bosen, udahlah main Facebook dulu, main IG dulu. Apalagi anak-anak sekarang kan banyak main IG, bikin TikTok, nanti bentar-bentar uploadnya ke IG, ke Facebook. Jadi itulah memang yang dialami sama anak-anak sekarang ini yang banyak dikeluhkan. Ibu juga kayak gitu kok, ibu merasakannya. Jadi kayak gimana ya, semoga aja virus ini kan cepat hilang. Jadi semuanya tuh udah normal lagi, kita bisa sekolahnya itu dengan nyaman lagi kayak biasa. Oke. Jadi kan apa cuma itu aja yang dikeluhkan? Nggak dapat uang jajan sih, Bu. Nggak dapat uang jajan ya. Iya kan, karena di rumah aja, jadi uang jajannya digantikan ke paket gitu. Tapi memang kadang kan kita juga pengen jajan, tapi uangnya untuk beli paket. Kalau nggak punya paket nggak bisa belajar, nggak bisa ngumpulin tugas kan, begitu. Jadi di sini sebenarnya yang ibu tanyakan tadi itu menyangkut juga sama pelajaran kita hari ini. Jadi kan kita belajar tentang teknologi informasi kan dan komunikasi. Jadi kita tahulah kan sejarahnya internet itu gimana, seperti yang udah ibu jelaskan. Jadi dampak-dampaknya apa, macam-macam internet itu apa. Jadi di sini ibu akan menjelaskan sedikit tentang menjelaskan tentang dampak negatif atau kerugian dari teknologi ini kan. Nah, tahu nggak dampaknya itu seperti apa?
Enggak. Enggak ya. Jadi kayak misalnya dalam kesehatan kita tuh pasti kalau misalnya kita nih, ibu contohnya kan, ibu kuliah, ibu tuh memandangi laptop aja terus seharian di depan laptop, pasti dampak kesehatannya itu yang pertama, mata ibu merah berair karena cahaya dari laptop itu kan. Nah yang kedua itu tuh tangan pegel karena terus bertumpu pada komputer atau laptop. Yang ketiga itu kepala pusing karena sorotan juga dari cahaya ini kan, cahaya komputer, jadi ke kepala itu tuh pusing. Nah kalau ada lagi dampaknya yang lain, seperti kayak misalnya kita tuh ke orang lain gitu, jadi karena kita kesana lebih sering di depan laptop, jadi kita tuh udah jarang kumpul sama keluarga, sama teman-teman yang lain tuh udah jarang karena kita udah sering di depan laptop aja gitu. Nah terus apa tuh lebih banyak juga sih kalau misalnya kita tuh udah paham sama komputer, kejahatannya itu tuh juga makin banyak. Kayak misalnya udah yang sering kita dengar aja kayak pembobolan uang nasabah di bank, itu udah sering terjadi kan, karena mereka tuh misalnya udah tahu caranya gini gitunya kan masalah komputer, jadi mereka tuh lebih komputer ini nih disalahgunakan sama mereka gitu. Nah jadi seperti itulah dampak yang ibu lihat sekarang ini kan. Jadi gimana, anak ibu bisa memahaminya apa enggak? Bisa. Coba kalau bisa buat sebuah ringkasan apa yang ibu jelaskan tadi. Nah ini ibu kita ambil aja contohnya dari sini ya. Contoh. Dan keuntungan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan, ternyata teknologi informasi dan komunikasi juga dapat memberikan dampak negatif bagi para penggunanya. Dampak negatif ini muncul akibat dari penyalahgunaan dan sikap para pengguna yang kurang bertanggung jawab. Dengan banyaknya informasi yang disediakan oleh televisi, handphone, dan dunia internet, bentuk kejahatan baru terus bermunculan. Menurut para pakar informasi, dampak negatif yang dihasilkan oleh berbagai fasilitas komunikasi termasuk internet sama sekali tidak dapat dipandang sebelah mata karena sangat mempengaruhi aktivitas penggunanya. Adapun dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi adalah pelanggaran hak cipta dan untuk kejahatan internet antara lain unauthorized access, sabotage and extortion, cyber espionage, data forgery, illegal contents, infringement of piracy, phishing, spamming, offense against intellectual property, dan hacking, serta penyebaran virus komputer, pornografi, penipuan, perjudian, dan tayangan kekerasan. Udah, jadi gimana? Udah paham? Oke, kalau udah paham,
ibu di sini akan memberikan sedikit latihan untuk anak ibu supaya lebih memahami materi hari ini lagi ya. Jadi ini ibu kasih ya, nah jadi ibu minta anak ibu memberikan contoh dari dampak-dampak negatif yang udah ibu jelaskan tadi. Sekedap. Udah. Jadi coba bisa anak ibu menjelaskan apa aja contoh dari dampaknya. Nah coba. Kerugian atau dampak teknologi informasi. 1. Dampak pada kesehatan. Mata menjadi merah dan berair, kepala pusing, tangan pegal-pegal. Kejahatan komputer, pembobolan uang nasabah bank. Pada interaksi dengan orang lain, hubungan dengan keluarga atau kerabat jadi lebih jarang. Oke. Sebelumnya sudah memahami ya. Jadi sebelum ibu menutup pertemuan kita pada hari ini, jadi ibu akan sedikit menyimpulkan. Jadi penggunaan internet untuk saat sekarang ini kan memang sangat-sangat perlu kan. Intinya semakin maju perkembangan maka internet pun semakin perlu kan, semakin berkembang. Jadi internet itu memang sekarang ini memang diperlukan. Jadi tapi itu kita harus berpandai-pandai kita dalam menyikapi internet ini, memakainya. Jangan sampai kita salah penggunaan internet ini. Kita sudah merasakan apa saja dampak-dampaknya. Nah dari situ kita harus bisa juga menanggulangi supaya dampak-dampak itu tuh nggak terlalu dalam ke kita gitu. Kita harus bisa menyeimbangi penggunaan teknologi ini. Jangan kita tuh terlalu fokus aja di kemajuan teknologi ini. Jadi kita sudah jarang kita berkumpul sama teman-teman kita, jarang kita berkumpul sama keluarga kita. Terus pokoknya dunia kita tuh udah pokoknya sama kemajuan teknologi ini aja. Kita jangan terlalu mengikuti. Kita mengikuti boleh, kita harus menyeimbanginya. Jangan sampai dampak positif itu tuh yang kita malah tertanam di diri kita gitu. Oke, baiklah. Nampaknya jam kita sudah habis, jadi ibu cukupkan sampai sini saja. Sebelum ibu menutup ini, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, boleh istirahat ya. Boleh makan kalau lapar, boleh sholat dulu. Udah. Assalamualaikum.